Prof. Ikrar, kenapa harus ke SBY ya Pak Prabowo? Kan ini sampai 2 kali setelah pemilu. Kalau menurut Bang Daniel ya memang karena pertemuan biasa saja, ingin banyak belajar dari Pak SBY. Tapi kalau yang Anda baca, apakah ada maksud tertentu di balik itu? Karena 2 kali yang ditemui itu adalah Pak SBY. Kenapa harus Pak SBY? Iya betul ya, kalau kita lihat ya silaturahmi yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu tidak kepada ketua partai-partai politik yang lain ya, tapi lebih intens kepada Pak SBY ya. Bukan cuma karena mereka berdua adalah mantan militer ya, tapi pasti ada intensi yang lain ya, karena biar bagaimanapun Pak Prabowo sudah melihat ya bahwa Presiden Jokowi ini bukan orang yang kemudian akan boleh dikatakan pensiun dari politik gitu kan. Dan kita juga tahu langkah-langkah Jokowi ya selama ini, misalnya untuk kemudian menjadi jembatan, kemudian juga menitipkan orang dan sebagainya akan masuk kabinet, itu tentunya adalah suatu upaya untuk juga mempengaruhi siapa yang ada di dalam kabinet mendatang ya, kabinet Prabowo Gibran gitu. Dan ini yang tentunya juga sudah dicium atau tercium oleh Pak Prabowo Subianto ya, termasuk juga teman-teman dari Gerindra yang sudah melihat kok jadi aneh ya, maksudnya kok partai di dalam koalisi sendiri kok bisa terjadi seperti ini ya. Walaupun memang Bung Daniel mungkin tidak akan mengungkapkan hal semacam itu, tapi beberapa komentar dari teman Gerindra juga muncul ke permukaan ya. Dan ini yang kemudian makanya ini terus terang ya, ini Pak Prabowo ini memegang kepemimpinan yang sangat rumit nantinya. Kenapa demikian? Karena ada 2 mantan presiden juga yang akan berupaya untuk kemudian ikut cawe-cawe di dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan yang akan datang. Dan karena itu saya mengatakan berkali-kali ya, Pak Prabowo itu harus menunjukkan independensinya, bahwa dia bukan orang yang kemudian menjadi kaki tangan ataupun masih tetap dianggap sebagai Menteri Pertahanan atau menjadi orang yang harus berterima kasih pada orang lain ya. Karena terus terang ya, Jokowi itu mendukung Prabowo Gibran itu bukan karena Pak Prabowo-nya ya, Pak Prabowo ansih, tapi itu karena anaknya ada di situ. Dan biar bagaimanapun Jokowi punya kepentingan untuk tetap memantau bagaimana nasib anaknya di dalam kabinet itu. Makanya jangan heran kalau kemudian Jokowi untuk dari sekarang aja udah cawe-cawe mengenai menjadi jembatan lah, kemudian nanti ya. Tadi Anda sebut ada 2 mantan presiden nanti yang akan cawe-cawe di pemerintahan Prabowo Gibran, ada Pak Jokowi dan Pak SBY. Kalau cawe-cawenya Pak SBY itu bakal seperti apa ya, Prof. Ikrar? Kalau Pak SBY tentunya akan jauh lebih baik lah, lebih lembut lah. Kenapa demikian? Karena saya tidak melihat beliau itu adalah orang yang juga ikut berupaya untuk campur tangan di dalam suatu keputusan di dalam kabinet ya, kecuali dalam mengungkapkan waktu itu karena kebetulan Jokowi bukan bagian dari penerus dari SBY, makanya Pak SBY cuma membuat satu pernyataan politik di dalam dirinya sendiri, tapi tidak berupaya untuk masuk ke dalam pemerintahan itu sendiri ya. Tapi kalau sekarang tentunya Pak SBY ini tentunya akan bisa menjadi pendamping ya, pendamping dari Pak Prabowo untuk kemudian melihat kira-kira kemana arah dari kabinet ini ya, khususnya kemana kira-kira Jokowi ini akan melangkah. Karena biar bagaimanapun saya melihat Jokowi tidak akan pensiun pulang ke Solo kemudian katanya duduk enak di Solo. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit isu-isu yang mengatakan bahwa beliau akan mengambil alih Partai Golkar setelah hasil pemilu ini selesai begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.